Halo semuanya, di sini Asep Salahuddin. Pada kesempatan kali ini Asep Konten bakal membahas terkait dengan terapi oksigen dan bagaimana cara menghitungnya. Untuk rekan-rekan sekalian yang baru nonton, kalau misalnya suka dengan video ini jangan lupa kasih like, dan kalau nggak suka kasih dislike, and don't forget to subscribe. Kita langsung ke pembahasan. Untuk pembahasan, check this out. Baik, kita mulai. Untuk terapi oksigen, dalam pemberiannya dibagi dua, ada dengan sistem aliran rendah dan ada dengan sistem aliran tinggi. Untuk sistem aliran rendah, itu untuk alat yang digunakannya dibagi menjadi 4. Pembagian ini berdasarkan dari kecepatan dan juga fraksi inspirasi oksigen atau konsentrasi oksigen yang diberikan. Nah, kalau untuk nasal kanul, dia diberikan 1-6 liter per menit dengan konsentrasi 21-44%, tapi sebagian sumber ada yang mengatakan sampai 40%. Kemudian ada Simple Max. Simple Max ini untuk kecepatannya 5-8 liter per menit dan untuk konsentrasinya 40-60%. Dan ada Rebreathing Max. Nah, Rebreathing Max ini 8-12 liter per menit dengan konsentrasi 60-80%. Dan yang terakhir ada Non-Rebreathing Max, itu antara 10-12 liter per menit dengan konsentrasi 80-100%. Nah, berikutnya bagi yang sering dikeluhkan dalam menghafal sistem aliran rendah ini yaitu membedakan antara penggunaan Rebreathing Max dan Non-Rebreathing Max. Membedakan antara Rebreathing Max dengan Non-Rebreathing Max adalah dari fungsinya. Untuk Rebreathing Max itu diberikan pada pasien dengan hasil AGD pada tekanan CO2-nya itu mengalami penurunan sesuai dengan namanya Rebreathing Max. Jadi ketika bernapas dia akan ngeluarin ekspirasi, ngeluarin CO2. Nah, Rebreathing Max ini si CO2 yang keluar melalui masker ini bisa terhirup kembali, fungsinya untuk meningkatkan si tekanan CO2-nya seperti itu. Sedangkan pada Non-Rebreathing Max tekanan CO2-nya tinggi sehingga pada Non-Rebreathing Max ini terdapat katup, yaitu 2 katup. Nah, 2 katup ini fungsinya supaya CO2 yang keluar tidak terhirup kembali sehingga pasokan oksigen yang dibutuhkan bisa masuk seperti itu. Untuk gambaran terkait dengan katup dan non-rebreathing mask, nah gambarannya seperti ini. Nah, kurang lebihnya kayak gini. Jadi kalau misalkan ini hidung dan ini adalah si masker non-rebreathingnya atau RNM. Jadi sini kan ada masker bulat gini ya. Nah, terus di sini ada lehernya, terus di sini ada bagnya biasanya. Dan juga di sini ada aliran yang buat nyambung ke oksigennya. Jadi cara kerjanya itu kalau yang NRM atau non-rebreathing mask ini, jadi ketika oksigen masuk ke sini, si katup yang satu ini akan terbuka. Nah, ini ke sini. Nah, otomatis masuk ke hidung di sini kan terhirup. Tapi si katup yang 2 ini akan tertutup. Jadi sehingga yang masuk itu bakal oksigen aja gitu. Tetapi ketika dia ekspirasi keluar, nanti otomatis ini tuh akan tertutup. Si bagian ini tuh tertutup dan bagian ini 2 ini akan terbuka. Jadi keluarlah si CO2-nya, terus tertutup lagi, masuk lagi, buka lagi. Jadi di sini oksigennya masuknya lebih maksimal pada NRM. Untuk menghafalkannya, kita harus ingat katanya aja ya, non, intinya non. Artinya itu tidak mencampur, tidak campur. Jadi ketika non ini otomatis berarti si CO2-nya tidak campur aduk dengan oksigen. Kemudian untuk menentukan alat mana yang akan digunakan bisa juga dengan menghitung kecepatan yang diperlukan, kecepatan oksigen yang diberikannya. Nah, itu rumusnya itu bisa dilihat dengan MV sama dengan VT kali RR. MV itu adalah minute ventilation atau ventilasi yang dibutuhkan gitu untuk yang diberikannya. Dan dengan cara VT dikali RR. VT itu adalah volume tidal yaitu 6-8 ml per kilogram berat badan. Dan juga dikali respirasi rate. Nah, untuk VT ini, volume tidal ini kan per kilogram ya. Jadi untuk mencari VT ini dihitung dengan BB dikali 6-8 ml seperti itu. Nah, contoh soalnya seperti ini misalkan. Ini tuan A, RR-nya 30, berat badannya 50 kg. Maka kecepatan oksigen yang diberikannya berapa? Nah, ini bisa dihitung dengan cara tadi ya. MP sama dengan VT kali RR. Nah, si VT ini kita cari dulu. VT itu kan 6-8 ml per kilogram berat badan. Nah, kalau seperti itu berarti kan ini berat badannya 50 nih, 50. Jadi di sini berarti perlu dengan 50 dikali 6 sama dengan berarti 300. Dan kalau misalkan 50 dikali 8 jadi 400. Jadi di sini si volume tidalnya itu antara
300 sampai 400 dikali RR seperti itu. Kok ini kali RR berapa? 300 kali RR-nya berapa? Ini 30. Berarti di sini ada 30. Nah, berarti 300 kali 30 berarti hasilnya 9.000 ya. 9.000 seperti itu. Ini mililiter ya, mililiter. Nah, berikutnya 400 dikali 30 hasilnya berapa? Berarti 12.000 seperti itu. Ini mililiter. Berarti otomatis pemberian kecepatan oksigennya itu antara 9.000 sampai 12.000 mililiter, atau bisa juga diubah ke liter jadi 9 sampai 12 liter. Nah, seperti itu. Jadi dia butuh 9 sampai 12 liter. Berarti di sini mana yang kecepatan yang memenuhinya? Nah, kalau di sini berarti antara liberating mass dan atau non liberating mass seperti itu. Lalu yang diberikan apakah RM atau NRM seperti itu. Nah, sekali lagi kembali ke sini, lihat ke tekanan CO2-nya. Jadi lihat hasil AGD dulu. Jadi misalkan kita hasil labnya, lihat ke hasil labnya. Jadi yang dilihat itu untuk menentukan liberating mass atau RM atau non liberating mass atau NRM yang mana yang harus diberikan, itu dilihat dari tekanan oksigen dan tekanan CO2. Tekanan oksigen itu normalnya 80 sampai 100, sedangkan CO2 itu 35 sampai 45. Nah, di kasus ini misalkan diketahui si hasil AGD-nya yang A misalkan ya. Nah, jadi si oksigennya itu diketahui 70 misalkan di yang kasus tadi. Terus si tekanan CO2-nya 40. Nah, kita lihat sekarang. Kita lihat di sini untuk oksigennya, tekanan oksigennya 70 berarti rendah ya. Di sini rendah. Oke, rendah. Sedangkan untuk yang CO2-nya berapa tadi? 40. Berarti dia masuk ke normal ya, normal. Berarti nggak apa-apa, normal. Berarti yang rendah itu hanya di oksigennya. Nih di sini, hanya di oksigennya. Sedangkan CO2-nya itu normal, CO2 normal. Berarti dikasihnya apa? RM atau RNM? Jadi dikasihnya kemungkinan besar adalah NRM. Kenapa RNM? Jadi kan di sini kan si tekanan CO2-nya udah cukup normal nih. Kalau misalkan kita pakai RM, dia kan bisa naikin CO2-nya karena dia kan untuk yang tekanan CO2-nya rendah. Jadi ketika pakai RM, otomatis CO2 itu bisa terhirup kembali. Jadi bisa naik kadar CO2 si pasien itu. Jadi oleh karena itu diberilah NRM untuk naikin oksigennya dan juga supaya CO2-nya tetap di kadar normal. Nah, sekarang kita andaikan kalau misalkan tetap pasien yang ini ya, tetap pasien yang ini yang perlu 9 sampai 12 liter, cuman hasil AGD-nya yang B, yaitu si oksigennya itu 90 dan tekanan CO2-nya itu 45. Kita lihat di sini, kalau 90 berarti tekanan oksigennya ini berarti normal ya, karena 80 sampai 100 normalnya. Nah, sedangkan si tekanan CO2-nya, itu kan 35 sampai 45 ya, berarti di sini otomatis rendah. Nah, kalau misalkan hasilnya seperti ini, maka diberikanlah yang namanya maskernya RM. Nah, kayak gitu. Kenapa diberikan RM? Supaya ada tekanan oksigen CO2-nya bisa naik, kayak gitu. Karena tadi nggak ada katupnya, jadi si CO2 itu bisa terhirup kembali atau rebreathing seperti itu. Selanjutnya, dalam terapi oksigen pun yang menjadi patokan itu adalah hasil saturasi oksigen. Nah, kayak gitu. Jadi normalnya itu kan lebih dari sama dengan 96%. Jadi ini jadi patokan. Ketika intervensi keperawatan pun bisa lihat dari sini. Kalau misalkan si hasil saturasi oksigennya itu antara 95 sampai 95%, maka itu bisa diberikan dengan nasal kanul. Nah, intervensinya itu nasal kanul bisa bertahap. Jadi dari 2 liter dulu, 2 liter per menit bisa naik-naik lagi. Atau kalau misalkan setelah diberi itu tidak maksimal, si saturasi oksigennya masih di bawah 95%, itu bisa dinaikkan dengan memberikan simple max. Kemudian ada juga kalau misalkan hasilnya 85 sampai 90%. Kalau misalkan saturasi oksigennya hasilnya segitu, maka pasiennya itu bisa dianjurkan untuk bernapas dalam, dielevasikan kepalanya, dan juga menggunakan simple mask atau RM atau NRM sesuai dengan indikasinya. Dan juga kalau misalnya ada sumbatan karena lendir bisa dilakukan suction kayak gitu.
Dan selanjutnya ada juga yang kurang dari 85%. Nah, ini yang di bawah banget saturasi oksigennya. Nah, itu bisa diberikan oksigen sampai dengan 100%. Bahkan bisa jadi digunakan ventilasi manual ataupun bisa diberikan sistem aliran tinggi ataupun sampai dengan dilakukan intubasi. Terakhir yaitu sistem aliran tinggi. Nah, sistem aliran tinggi itu ada sekup muka Venturi dan juga ada BVM atau Bag Valve Max atau yang biasa dipakai untuk ngebagging. Jadi kalau misalkan yang pertama untuk yang Venturi ini kecepatannya 4-8 liter per menit, tapi untuk konsentrasi oksigennya ini bisa diatur dan lebih konstan diberikannya. Biasanya pada Venturi ini dia punya beberapa pipa warna. Jadi ini pipa warna-warna ini tuh menentukan besaran konsentrasi oksigen yang diberikan, seperti biru misalkan 24%, putih 28%, jingga 31%, kuning 35%, merah 40%, dan hijau 60%. Yang berikutnya ada BVM atau buat bagging. Nah, buat bagging ini indikasinya itu kalau misalkan si otot paru-paru itu bisa pada henti napas. Jadi dia diberikan langsung untuk membantu pada proses RJP juga. Selain itu juga bisa digunakan untuk yang sangat lemah sekali dengan disambungkan ke sumber oksigen. Jadi pada pemberian pada bagging ini bisa sampai 100% bila disambungkan ke sumber oksigen. Nah, seperti itu untuk materi terkait dengan terapi oksigen. Itu materi yang bisa disampaikan. Nah, jadi kalau misalkan untuk pemberian terapi oksigen ini memang biasanya dalam prakteknya itu diberikan secara bertahap gitu, seperti itu. Misalnya ngasih nafas kanul pun tidak langsung ujung-ujung 4 liter atau tidak langsung 4 liter, tapi bisa dari 2 liter dulu bertahap seperti itu. Nah, paling cukup sekian. Kalau untuk yang mau diskusi bisa kita manfaatkan kolom komentarnya. Kalau misalnya suka dengan video ini boleh kasih like-nya, kalau nggak suka boleh dislike, dan jangan lupa share kalau misalkan ini dianggap berguna informasinya, dan don't forget juga untuk subscribe, and see you in the next video.